Barcelona dilarang La Liga pakai semua jersey barunya. Barcelona tengah dilanda sebuah kontroversi yang cukup unik terkait seragam tanding mereka. Tim asuhan dari Hansi Flick itu dilaporkan tidak bisa mengenakan satu pun dari 3 jersey baru mereka di awal musim ini. La Liga diketahui memiliki sebuah proses bernama kit selector yang digunakan untuk menentukan jersey yang boleh dipakai dalam setiap pertandingan. Proses ini bertujuan untuk memastikan tidak ada bentrok warna yang bisa menyulitkan pandangan penonton di televisi maupun wasit di lapangan. Lukaku cedera, Napoli was-was. Kabar buruk buat Napoli, striker Romelu Lukaku cedera di pramusim. Dan melansir dari Tribuna, belum ada laporan terbaru soal seberapa parah cedera dari Romelu Lukaku tersebut. Yang pasti kini Napoli sedang was-was, sebab pelapis Lukaku cuma Lorenzo Luca. Striker muda berusia 24 tahun itu baru saja kembali dari masa peminjamannya ke Udinese. Dan Napoli dikabarkan siap belanja penyerang jika kondisi Romelu Lukaku cukup parah. Ruben Amorim torehkan rekor buruk 15 kekalahan tercepat di Premier League. Manchester United mengawali musim Premier League dengan kekalahan tipis 1-0 dari Arsenal. Laga di Old Trafford ini memperlihatkan performa lebih baik daripada musim yang lalu, namun hasil akhirnya tetap mengecewakan. Kekalahan ini menambah catatan buruk bagi pelatih Ruben Amorim. Ia kini mengukir rekor sebagai manajer tercepat yang mencapai 15 kekalahan di Liga Inggris sejak tahun 2010. Baru pekan pertama, Gary Neville sudah coret Chelsea dari perburuan gelar juara. Gary Neville membuat prediksi awal yang cukup berani mengenai perburuan gelar Liga Inggris musim ini. Ia yakin hanya ada 3 tim yang bisa bersaing ketat hingga akhir musim, yakni juara bertahan Liverpool, Arsenal, dan juga Manchester City. Neville bahkan dengan tegas mencoret Chelsea, Newcastle, dan Aston Villa dari persaingan. Menurutnya ketiga tim tersebut sama sekali tidak siap dan tidak memiliki mentalitas yang dibutuhkan. Jersey Chelsea masih tanpa sponsor. Chelsea mengawali musim Premier League ini dengan status yang unik. Sebagai juara Piala Dunia antar klub, Chelsea menjadi satu-satunya tim elit Inggris yang bermain tanpa sponsor utama di bagian depan jersey. Menurut laporan dari BBC, banyak tawaran yang telah diterima oleh Chelsea. Akan tetapi pihak manajemen memilih untuk memprioritaskan kerjasama yang jangka panjang, yang juga sejalan dengan visi bisnis dari Chelsea. PSSI umumkan jadwal uji coba Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga uji coba kontra Kuwait dan juga Lebanon pada FIFA Match di bulan September nanti. PSSI telah mengumumkan jadwal resminya tersebut. Timnas Indonesia akan lebih dahulu menantang Kuwait di tanggal 5 September. 3 hari berselang laga kontra Lebanon baru akan digelar. Berdasarkan ranking FIFA, Lebanon menempati peringkat ke-100 ke-12 sedangkan Kuwait berada di 138. Alexander Isak didenda hingga 5,3 miliar rupiah. Striker Newcastle United Alexander Isak disebut tengah berada dalam situasi pelik setelah saga transfernya dengan Liverpool belum menemui titik terang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konsekuensi besar, termasuk ancaman denda mencapai 5,3 miliar rupiah dari pihak klub jika sang pemain dinilai tidak menunjukkan komitmen secara penuh. Direktur AC Milan akui sedang pantau Rasmus Højlund. Direktur AC Milan Yannick Littare mengatakan Rasmus Højlund merupakan salah satu nama yang ada di dalam radar mereka. Namun Tare tidak berani menjamin kedatangan Højlund ke pangkuan dari Rossoneri. Højlund adalah opsi yang bagus untuk kami. Dia merupakan salah satu nama yang kami evaluasi dalam beberapa hari terakhir. Tetapi apapun itu bisa saja terjadi di bursa transfer, ujar dari Tare. Randal Colomani rela potong gaji demi kembali ke Juventus. Randal Colomani rela memangkas gajinya demi kembali ke Juventus. Striker PSG itu diyakini sudah tak lagi masuk ke dalam rencana pelatih Luis Enrique. Dikutip dari Football Italia, Juventus bersiap mengeluarkan dirangkum dari Football Italia, Juventus siap mengeluarkan 55 juta euro untuk bisa membawa pemain 26 tahun tersebut kembali ke Turin. Di PSG ia kabarnya mendapatkan 9 juta euro plus bonus, namun ia rela diturunkan gajinya menjadi 7 juta euro demi mempercepat kepindahannya ke Juventus.
Arsenal kubur dalam-dalam niat Real Madrid untuk datangkan Saliba. Rencana Real Madrid untuk bisa memboyong William Saliba di musim panas ini nampaknya menemui jalan buntu. Arsenal sebagai pemilik sang bek memutuskan untuk menolak mentah-mentah pendekatan dari Los Blancos. Menurut laporan tersebut, Arsenal sudah bulat tekad untuk mempertahankan Saliba. The Gunners dilaporkan akan menawarkan kontrak baru kepada sang beknya tersebut. Mereka bersiap memberikan kenaikan gaji yang signifikan untuk bisa mempertahankan pemain 23 tahun itu. Barcelona ditawari Benjamin Pavard. Barcelona nampak hampir menutup buku transfer mereka untuk musim ini. Meski begitu, klub masih menerima tawaran pemain yang bisa sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut laporan dari Sport, salah satu pemain yang ditawarkan adalah Benjamin Pavard. Pavard sebelumnya dikaitkan dengan Barcelona dan kini sedang ingin meninggalkan Inter Milan. Bek serba bisa ini bisa bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan. Pengalaman internasionalnya membuat dia cocok dengan profil yang dicari oleh Barcelona. Christopher Nkunku terancam gagal ke Bayern Munchen. Diberitakan oleh Daily Mail, Chelsea dan Munchen sudah bernegosiasi untuk transfer dari Christopher Nkunku. Nkunku kini tidak masuk ke dalam rencana manajer Enzo Maresca. Mulanya Bayern Munchen siap membeli Christopher Nkunku, apa daya Munchen justru mau peminjaman selama semusim penuh. Dan sayangnya permintaan itu pun kini ditolak mentah-mentah oleh Chelsea. Kontrak Nkunku bersama The Blues masih tersisa 4 musim lagi. Andai gagal pergi, pemain asal Prancis tersebut terancam akan menganggur di Stamford Bridge musim ini. Jadon Sancho kini tolak Roma dan juga Besiktas. Masa depan dari Jadon Sancho di MU kembali menemui jalan buntu. Winger berusia 25 tahun tersebut menolak pinangan dari AS Roma. Padahal klub Italia itu sudah mencapai kesepakatan awal dengan pihak dari Manchester United. Penolakan itu membuat Manchester United dan juga para peminatnya frustasi. Pihak klub ingin segera menuntaskan kepindahan dari sang pemain. Namun Sancho sepertinya lebih memilih untuk menunggu kesempatan yang sesuai dengan ambisi pribadinya. Cuci gudang, Chelsea kirim Nicolas Jackson ke Italia. Chelsea sedang berusaha menjual Nicolas Jackson. Kabar terbaru menyebutkan bahwa The Blues sedang membuka komunikasi dengan AC Milan untuk membahas transfer dari sang striker. Chelsea baru-baru ini menawarkan Nicolas Jackson kepada AC Milan karena tahu Rossoneri sedang mencari striker yang baru. Dan Chelsea melihat peluang ini sebagai kesempatan untuk melepas Jackson. Mereka pun sedang berusaha meyakinkan Milan untuk bisa membeli sang penyerang. Tinggalkan Dortmund, Sebastian Haller resmi gabung dengan Utrecht. Penyerang Sebastian Haller resmi meninggalkan Borussia Dortmund untuk bergabung dengan klub Eredivisie Belanda yakni FC Utrecht. Penyerang asal Pantai Gading itu kembali ke klub Eredivisie untuk ketiga kalinya dan menandatangani kontrak selama 1 tahun ke depan. Ben Doak resmi tinggalkan Liverpool. Liverpool akhirnya meresmikan transfer winger muda mereka yakni Ben Doak ke Bournemouth dengan mahar mencapai 25 juta pound sterling. Kepindahan ini terjadi setelah Bournemouth menelan kekalahan 2-4 dari Liverpool di laga pembuka Premier League. Kehadiran dari Ben Doak diharapkan bisa menjadi solusi dan memberi energi baru di lini serang milik The Cherries. Liverpool segera uangkan bek ini. Liverpool dikabarkan akan kembali melepas salah satu pemainnya di bursa transfer musim panas. Kali ini nama Kostas Tsimikas disebut-sebut akan meninggalkan Anfield Stadium. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, manajemen Liverpool dikabarkan sudah membuka komunikasi dengan sejumlah klub yang berminat. Namun hingga sampai saat ini belum ada kesepakatan yang benar-benar konkret. Liverpool disebut tak hanya akan membuka opsi penjualan permanen untuk Tsimikas, tetapi mereka juga terbuka untuk melepasnya dengan status pinjaman. Sayangnya Atletico Como juga tertarik datangkan Aymeric Laporte. Como dikabarkan siap bersaing dengan Athletic Bilbao untuk bisa mendatangkan bek Al Nassr Aymeric Laporte pada jendela transfer musim panas ini. Dengan dua pilihannya sama-sama menarik, Aymeric Laporte kini harus mengevaluasi mana yang terbaik dalam karirnya saat ini. Athletic menjanjikan lingkungan yang familiar dan tantangan di salah satu liga terbaik dunia. Sementara Como menawarkan proyek baru yang menarik di ajang Serie A.
Newcastle rela pecahkan rekor klub demi bisa get bintang The Carries. Newcastle butuh lebih dari sekadar pencetak gol. Mereka memerlukan pemain yang eksplosif yang mampu membuka ruang dan menciptakan peluang. Dan nama Antoine Semenyo kini menjadi jawaban sebagai pengganti dari Alexander Isak. Musim lalu winger asal Ghana ini mencatatkan 125 tembakan dan terbanyak di Premier League, dan ia berhasil menyumbangkan 7 assist. Meski bukan striker murni seperti Isak, Semenyo bisa menjadi bintang baru dari Newcastle United. Dengan kecepatan, kreativitas, dan juga pengalamannya di Premier League, ia berpotensi menjadi solusi jangka panjang bagi lini serang. Gelandang Sporting Lisbon ini siap ikut Ruben Amorim pindah ke MU. Kabar menggembirakan datang untuk Manchester United dalam perburuan mereka terhadap Morten Hjulmand. Gelandang pertahanan milik Sporting Lisbon itu dikabarkan terbuka untuk bergabung dengan Setan Merah di musim panas ini. Kabar terbaru mengungkapkan bahwa Hjulmand menyambut baik ketertarikan MU terhadap dirinya tersebut. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, faktor reuni dengan Amorim juga menjadi pertimbangan penting bagi dirinya. Manchester City siap tebus Rodri dengan harga 100 juta euro. Manchester City menunjukkan keseriusannya mereka yang luar biasa untuk bisa mendapatkan tanda tangan dari Rodrigo Goes. Mereka dilaporkan siap untuk bisa memenuhi tuntutan harga yang diminta oleh Madrid. Mereka disebut siap membayar sekitar 100 juta euro demi mendapatkan bintang Brasil tersebut. Angka ini persis dengan bandrol yang telah ditetapkan oleh Real Madrid untuk sang winger lincah berusia 24 tahun itu.